Baik, shalom semuanya. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita bersama-sama boleh beribadah dalam memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Yesus disalib di Bukit Golgota, pada hari yang ketujuh dia bangkit dan 40 hari kemudian Yesus terangkat ke surga. Kenapa dia terangkat ke surga? Untuk menyiapkan tempat bagi kita. Dan juga dia memberikan kepada kita penolong, yaitu Roh Kudus. Mari pada saat ini kita bersama-sama memperingati kisah kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan kesungguhan hati kita, karena kisah kelahiran, kisah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah kisah yang paling mulia. Betapa agung dan mulia. Kita angkat pujian ini 4 bait bersama-sama. Dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita akan menyembah Dia. Kita mau memuji Dia, karena hanya Dialah yang patut kita puji. Allah yang besar, penciptaku, Maha besar, oh Tuhanku. Dengan segenap hati kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Aku memuji kebesaran-Mu. Maha
ke surga menunjukkan Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, menunjukkan Engkau adalah Raja di atas segala raja. Terpujilah Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di gereja ini untuk memperingati hari kenaikan.
Biarlah saat-saat ini membuat kami semakin meyakini Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah dalam kehidupan kami, Allah pencipta, Allah yang besar, sehingga meneguhkan iman keyakinan kami kepada Engkau Tuhan. Bapa, kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami Tuhan. Kami mau menyerahkan Bapa seluruh rangkaian ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Allah datang ke dalam dunia, merendahkan dirinya menjadi manusia, dan pada akhirnya mati disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan ketika dia naik ke surga, dia kembali dimuliakan menjadi raja di atas segala raja. Sungguh luar biasa. Mari pada saat ini kita bersama-sama mau menobatkan raja kita, sang raja mulia. Kita mau meninggikan dia. Marilah nobatkan sang raja mulia. Bait pertama bersama-sama, kedua paduan suara dan kaum muda. Marilah nobatkan sang raja mulia, dengarkan lagu pujian mengisi angkasa. Hai bangkit jiwamu, hormati rajamu yang menghilangkan dosamu. Anggota paduan suara, sang raja hidupmu, senangnya mau dikalahkan demi selamatmu. Kaum muda, menebus yang mati tercela, yang bangkitkan yang hidup, menang selamanya. Bait ketiga kita nyanyikan bergantian. Pertama kaum pria, kedua kaum wanita, bait keempat bersama-sama. Oke, bisa? Bait yang ketiga. Marilah nobatkan. Marilah Kaum pria, nobatkan sang raja damaimu, umatnya dipersatukan, kuasanya kaum wanita, kerajaan Tuhan tak kunjung akhirnya, menuntut alam sekalian menghadap tahta. Bait keempat bersama-sama. Marilah nobatkan sang raja kasihmu, terluka rusuk dan tangan demi selamatku. Daulat oh penebus umat manusia, kemuliaan terpuji selama-lamanya. Saudaraku, nabi boleh banyak, Allah boleh banyak, tetapi Allah yang bangkit dan menang, bahkan naik ke surga, hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita boleh saling cos. Kita katakan, Yesusku bangkit, Yesusku bangkit, Yesusku naik ke surga, Yesusku naik ke surga. Haleluya. Yesus kita naik ke surga membuktikan kita menang terhadap iblis, menang terhadap maut. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi ku menang. Ku menang
Rohmu Kudus. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Rohmu Rohul Kudus turun. Rohul Kudus turun. Sekali lagi Rohul Kudus turun. Rohmu Haleluya, Dia bangkit. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik, pada saat ini bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan oleh Pendeta Stefanus Ngatimin, panggilan untuk memberitakan Injil. Seperti rusa yang merindukan air, biarlah jiwa kita juga rindu akan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita seperti rusa merindukan air. seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya padamu. Hanya kepadamu ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Raja. Kaulah sungai kehidupan. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hati. Kita kembali memuji nama Tuhan seperti rusa merindukan air. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Berharap hanya kepadamu. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Raja. Sungai kehidupan. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hati. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara berdiri bersama-sama, mari kita akan Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku.
Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hati. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau dengan segenap hati. Kita menyembah Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Bapak Ibu Saudara, mari kita mewujudkan seperti apa yang kita baru saja nyanyikan, panjatkan sebagai bentuk pengakuan dan kerinduan kita, seperti rusa merindukan aliran sungai Tuhan. Tuhan mau berbicara kepada kita. Tuhan mau bersabda kepada kita. Dan ini merupakan kasih karunia. Ini merupakan berkat kalau Tuhan masih berkenan untuk berbicara kepada kita. Sesuatu yang luar biasa. Karena itu mari mengucap syukur dan mempersiapkan pendengaran kita. Mari kita fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Agar setiap kita siapapun, baik saya yang Tuhan percaya menyampaikan maupun Bapak Ibu Saudara, anak-anak, sama-sama mendengar dan menerima firman Tuhan. Bapak Ferdianto akan berdoa menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Memuliakan Engkau dan kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Ya. Saat ini biar kami berdiam diri di hadapan-Mu Tuhan untuk menerima firman-Mu. Ya. Jadikan hati kami tanah yang subur Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan berkembang, berbuah bagi di dalam hati kami. Amin. Sehingga menjadi tuntunan bagi hidup kami. Kami serahkan seluruhnya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah persiapkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Ya, kita bersyukur tentu kepada Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena kasih karunia-Nya dan kesempatannya. Kita hari ini masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah, untuk datang ke rumah Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan saatnya kita mempersiapkan semuanya untuk mendengar dan menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, hari ini saya mengajak kita membuka Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16, Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan mulai ayat 14 sampai yang ke-16. Jadi kitab Injil Markus pasal 16 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Amin. Bapak Ibu Saudara, saya memberi judul khotbah dari teks kita pagi ini, Markus pasal 16 ayat 14 sampai 16, panggilan untuk memberitakan Injil. Panggilan untuk memberitakan Injil. Ibu bapak saudara, peristiwa yang tercatat di dalam kitab Injil Markus pasal 16 yang tadi saya bacakan, yaitu ayat 14 sampai 16 ini terjadi pada saat Yesus menampakkan dirinya kepada khususnya ke-11 muridnya. Penampakan diri Yesus Kristus khusus kepada ke-11 murid. Ketika mereka dikatakan dalam Alkitab sedang makan. Peristiwa ini terjadi pada saat juga Yesus akan terangkat ke surga. Yesus akan naik ke surga. Dan Bapak Ibu Saudara, dari ayat-ayat ini saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada ke-11 muridnya. Di antaranya satu, Yesus mencela ketidakpercayaan mereka. Ke-11 murid Yesus itu. Dan kedegilan hati mereka. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati para murid oleh karena mereka tidak percaya terhadap apa yang diberitakan tentang dan bahwa Yesus telah bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati. Yesus mencela. Mereka meragukan. Ya, mereka meragukan. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada para muridnya adalah, pergilah dan beritakan Injil ke seluruh dunia kepada setiap makhluk. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu dikatakan oleh Yesus kepada ke-11 muridnya. Jadi pertemuan secara khusus Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Ia menegaskan dan memberi mandat, dan kata yang saya pakai adalah panggilan untuk memberitakan Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil kepada segala makhluk. Lalu yang ketiga, yang dikatakan oleh Yesus kepada para muridnya, barang siapa percaya dan dibaptiskan, maka orang itu akan diselamatkan. Tetapi kalau tidak percaya, maka orang itu akan dihukum. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara, bahwa barang siapa yang tidak percaya atas pemberitaanmu tentang kabar baik, tentang Injil itu, maka orang itu diselamatkan kalau percaya. Tetapi kalau orang itu tidak percaya, maka mereka akan dihukum. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mengajak, membayangkan, sekaligus mencoba, ya, kita berada dalam situasi seperti itu.
Saya dan ibu bapak saudara, bukan saya berperan sebagai Yesus lalu bapak ibu saudara sebagai muridnya, enggak. Tetapi sama-sama kita menempatkan diri sebagai murid Yesus, berada dalam situasi yang terjadi pada waktu itu, ya. Lalu Yesus berkata, Yesus mencela kita karena ketidakpercayaan dan kedegilan hati kita. Kalau Yesus berkata demikian, kamu ini orang-orang yang tidak percaya dan hatimu sangat degil. Bagaimana reaksi Bapak Ibu Saudara? Kira-kira ada yang mau memberi komentar? Mungkin bukan suara hati kita tetapi menyuarakan hati orang lain, gitu kan? Bukan kita. Kalau seandainya Yesus berkata kepada kita, aku mencela kamu karena ketidakpercayaanmu, karena kedegilan hatimu, kamu selalu meragukan, kamu tidak percaya bahwa aku telah bangkit dari antara orang mati seperti diberitakan dan seperti beberapa kali aku menampakkan diri kepadamu. Respon Bapak Ibu Saudara? Mau dicela Bapak Ibu? Loh, saya ini sudah puluhan tahun loh menjadi orang Kristen. Masa Yesus itu meragukan saya? Begitu? Ada yang begitu enggak? Atau terima kasih Tuhan, Engkau baik sekali karena Engkau mencela saya. Begitu? Wah, puji Tuhan. Berarti saudara orang-orang yang dewasa rohaninya. Ya, kan? Ya, berarti saudara menunjukkan pribadi-pribadi murid Yesus yang dewasa rohaninya. Ya. Tidak percaya, meragukan. Ya, meragukan. Meragukan akan kemahakuasaan Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini Yesus berkata kepada kita, aku mencela kamu karena seringkali kamu tidak percaya bahwa aku Tuhan yang tak terbatas kekuasaannya. Aku dapat melakukan segala perkara, tidak ada yang mustahil bagi aku. Tetapi betapa seringnya ternyata banyak orang Kristen yang ragu. Betapa seringnya banyak orang Kristen yang meragukan akan ketidakterbatasan kekuasaan Allah. Pada saat menerima berkat, ya luar biasa, memang Engkau dahsyat ya Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau Rajaku, Engkau Tuhanku yang luar biasa. Tetapi pada waktu ketika menghadapi musibah, masihkah kita percaya akan kemahakuasaan Tuhan kita Yesus Kristus? Masihkah kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita? Bapak Ibu Saudara, itu yang sering kali dicela oleh Yesus Kristus. Saya harap kita tidak demikian ya. Saya harap kita terus keyakinan kita, kepercayaan kita semakin bertumbuh baik dalam keadaan buruk maupun dalam keadaan baik-baik saja. Ya, kita semakin berkualitas. Dan Tuhan tidak mencela kita. Ya, Tuhan tidak mencela saya dan ibu bapak saudara. Itu harapan kita, itu doa kita. Lalu Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan bahwa pertemuan Yesus ketika dia menampakkan diri kepada ke-11 murid itu, dia berkata, pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil kepada segala makhluk. Bagaimana kita? Itu merupakan mandat. Itu merupakan panggilan. Itu merupakan perintah yang datang daripada Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Ibu bapak saudara, perintah atau panggilan dengan bahasa saya untuk pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk itu ditujukan kepada ke-11 murid yang pada waktu itu ia jumpai. Jelas ya? Jadi perintah, panggilan, mandat untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil kepada segala makhluk itu ditujukan oleh Yesus sebelum ia naik ke surga. Ya, sebelum ia naik ke surga ditujukan kepada ke-11 murid
Tuhannya. Dan hari-hari ini, panggilan ini diberlakukan untuk saya dan ibu bapak saudara. Hari-hari ini, panggilan ini diberikan untuk ditujukan kepada saya dan ibu bapak saudara. Hei Stefanus Ngatimen, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Hei jemaatku yang terkasih, keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah, pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil kepada segala makhluk. Hei umat Kristen di muka bumi, pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil kepada segala makhluk. Bukan kepada mereka yang belum percaya panggilan itu diberikan. Bukan kepada para hamba Tuhan saja, kepada para pendeta saja, tetapi kepada murid Tuhan Yesus Kristus. Kepada murid Tuhan Yesus Kristus. Bukan saja kepada para misionaris, bukan saja kepada guru-guru sekolah minggu, bukan saja kepada para guru Injil, tetapi kepada semua murid Tuhan Yesus Kristus. Panggilan ini ditujukan. Panggilan untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Mengapa hari ini panggilan ini berlaku untuk saya dan Ibu Bapak Saudara? Bukan saja berlaku untuk sekelompok orang hamba Tuhan, tetapi berlaku untuk kita semua, murid-murid Kristus. Yang pertama, karena hari-hari ini masih ada banyak orang yang belum mendengar Injil. Sampai hari ini, kalau hari ini sudah semua orang di muka bumi ini mendengar Injil, maka hari Tuhan itu datang. Kiamat itu datang. Ya. Berarti memang belum. Mungkin orang itu ada di sekitar kita ketika kita menjalankan berbagai profesi kita, berbagai tugas tanggung jawab kehidupan kita. Mereka belum mendengar Injil. Ya, bisa jadi. Sampai hari ini masih ada orang-orang, bahkan terlalu banyak orang-orang yang menolak Injil, orang-orang yang menolak berita Injil, orang-orang yang belum percaya kepada Injil. Sudah mendengar tetapi belum percaya. Ketika sekian tahun lalu kita dipercaya oleh Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengembangkan pelayanan dengan perintisan di TPW Poris. Waktu itu saya bertemu dengan ketua BKSG di sana. Karena ketemu di kelurahan, kami pergi ke kelurahan justru diarahkan kepada ketua BKSG, Badan Kerjasama Antar Gereja. Yang merekomendasi justru bukan lurah, ya, tetapi BKSG. Lalu saya datang, Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu dengan Pak Margono dan Bu Stefanus, almarhum. Ketua BKSG hampir-hampir tidak menyetujui, karena di Kecamatan Cipondoh, ya, Kecamatan Cipondoh, atau di lingkungan Poris, satu kelurahan Poris, bukan Kecamatan Cipondoh, satu kelurahan di Poris Indah itu sudah ada 20 gereja. Ya, sudah ada 20 gereja.
Sehingga mereka berkata, Pak Pendeta rasanya agak sulit, tetapi karena Pak Pendeta sudah terlanjur kontrak rumah, ruko, kita beri kesempatan 1 tahun. Ya, kita beri kesempatan 1 tahun. Lalu Bapak Ibu cara saya ngomong dengan Ketua BKSG, ya Pak Pendeta terima kasih informasinya. Tetapi saya merasa bahwa di Poris Indah ini khususnya, masih terlalu banyak orang yang belum mendengar dan percaya kepada Yesus Kristus. Kami ingin ambil bagian bersama gereja-gereja yang sudah ada menjangkau mereka. Lalu saya terus mengadakan pendekatan, dan pada waktu itu Pendeta Sil saya tugaskan untuk membangun komunikasi dengan lingkungan dan masyarakat. Lalu saya ketemu beberapa kali dengan Pak Ketua pada waktu itu. Setelah 1 tahun Bapak Ibu Saudara, karena saya bilang, Pak kalau ada apa-apa, keperluan apa-apa, silahkan kami dilibatkan. Saya ngomong gitu terus terang kepada Ketua BKSG. Kalau ada persekutuan, kegiatan apa, baksos atau apapun, tolong kami diberitahu. Supaya walaupun mungkin kecil sedikit, kami bisa turut ambil bagian. Itu ada Pak Maruli saksinya. Ya, gitu. Lalu puji Tuhan Saudara, kita dilibatkan. Dan setelah selesai 1 tahun yang mestinya kita tidak boleh merintis, Pak Pendeta ini, Ketua BKSG ini berkata, Pak Pendeta silahkan dilanjutkan. Oh puji Tuhan, sampai hari ini pertumbuhan Poris diberkati oleh Tuhan. Ada jiwa-jiwa baru, ada orang-orang baru yang bergabung untuk beribadah bersama-sama. Oh Tuhan dimuliakan. Masih terlalu banyak ternyata orang-orang yang belum mendengar, orang-orang yang sudah mendengar tetapi belum percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ini menjadi sebuah alasan kenapa mandat ini, kenapa saya dan ibu bapak saudara dipanggil untuk pergi ke seluruh dunia dan beritakan Injil, karena masih terlalu banyak orang yang sudah mendengar tetapi belum percaya. Bahkan ada banyak orang yang sama sekali belum mendengar tentang Injil. Lalu yang ketiga, dikatakan oleh firman Tuhan, barang siapa percaya dan dibaptiskan, mereka akan diselamatkan. Tetapi kalau tidak percaya, maka mereka dihukum. Bapak Ibu rela anggota keluarga saudara yang belum percaya dan tidak mau percaya untuk dihukum? Tentu tidak. Tentu tidak. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, yes, ya dan amin Bapak Ibu Saudara. Barang siapa belum tidak percaya, maka orang itu akan dihukum. Relakah kita, anggota keluarga kita, keluarga besar kita yang belum percaya, lalu mereka dihukum? Tentu tidak. Saya seringkali menangis, saya mendoakan adik saya satu-satunya, sekeluarga bahkan sekarang. Rasanya sulit sekali. Tetapi saya punya pengalaman iman. Ayah saya sekian puluh tahun, bahkan mainnya dengan dukun. Waktu Tuhan luar biasa menyelamatkan Mbah Wiryo. Wah luar biasa, saudara. Walaupun rasanya sulit sekali, rasanya sulit. Dia sudah di sorga, ya. Bahkan simbok saya mengatakan, aku pengen mati karo bapakmu bareng, satu lubang sama bapakmu. Nanti kemungkinan akhir bulan ini saya jemput simbok saya. Ya, dia pengen mati di Jakarta. Puji Tuhan dia sudah percaya Yesus. Ya, tinggal adik saya Bandi, tolong doakan ya. Sebut nama Subandi, adiknya Pak Ngatimin, gitu ya. Supaya diselamatkan. Istrinya namanya Sri Hartini. Tadi malam anaknya itu diizinkan loh masuk ke gereja beberapa kali. Anaknya loh, ada Aulia di situ, saya mimpin tadi malam jam 2. Ya.
Jadi Bapak Ibu Saudara luar biasa ya. Kalau kita punya keluarga yang belum percaya menjadi percaya. Mengucap syukur. Ya. Karena kalau tidak percaya akan dihukum. Kata firman Tuhan, ya kata firman Tuhan akan dihukum Bapak Ibu Saudara. Lalu area panggilan untuk memberitakan Injil Bapak Ibu Saudara, dunia, seluruh dunia. Itu area panggilan untuk memberitakan Injil, pergilah ke seluruh dunia. Di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara saya membacakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem lingkungan terdekat, Yudea agak keluar sedikit, Samaria lebih jauh, orang-orang yang memang sama sekali belum percaya, dianggap oleh orang Israel mereka itu adalah orang yang tidak bertuhan, ya, gitu. Lalu dunia, Saudara, dunia, ke seluruh dunia. Ini panggilan untuk gerejanya, ini panggilan untuk para muridnya, ini panggilan untuk saya dan ibu bapak saudara. Area pemberitaan Injil itu adalah seluruh dunia. Jadi kalau saya selaku hamba Tuhan, saya selaku gembala sidang mengajak saudara sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, tidak hanya mulek atau apa itu butuhan mulek, ublek utak gitu, di dalam saja, ngajak keluar, ya, untuk menjangkau, merintis, mungkin mengadopsi keluar Jawa, bahkan sampai luar negeri. Karena ini bukan karena keinginan saya, bukan karena supaya saya lebih megah gitu ya. Enggak, tetapi karena firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saya mengajak gereja ini merintis lalu mengadopsi, sekarang Bapak Ibu Saudara punya berapa cabang dan TPW ya? Ada yang ingat? Punya berapa Bapak Ibu? 8. 1 Polres. Mana? Harapan Indah Bekasi. Terus? Salatiga, Brebes, Kaliori, Lintong, Ambon, Amet. 7 ya. 8-nya adalah mana? Hong Kong. Wah, jauh banget ya. Hong Kong. Uang 1 juta kira-kira sangat membantu enggak? Bapak Ibu? Membantu, walaupun kecil. Walaupun kecil. Kita sedang mendoakan apakah ke Singkawang atau Lampung. Kita sedang mendoakan itu. Ya. Jadi ini yang dimandatkan oleh Alkitab, oleh Tuhan kita. Jadi kalau saya mengajak kita membuka, mengadopsi perintisan-perintisan jemaat-jemaat baru, mari Bapak Ibu Saudara, topang itu. Topang. Dukung. Bukan untuk kemegahan saya, wong saya ini berbatas oleh waktu. Gereja tidak berbatas oleh waktu. Gereja dibatasi oleh waktu ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. Saya berbatas oleh waktu, baik secara organisasi maupun kematian. Betul ya? Secara organisasi, pensiun maupun kematian. Tetapi gereja akan hidup. Selama belum terjadi kiamat, maka gereja ada. Dan mandat itu, panggilan itu untuk pergi ke seluruh dunia. Kemarin pergi ke Hong Kong. Ya, pergi ke Hong Kong. Ya, gereja membiayai. Puji Tuhan, terima kasih banyak ya Bapak Ibu Saudara, gereja membiayai saya. Ya, gitu. Ya, rekreasi juga lah. Gitu kan. Penginjilan tapi juga jalan-jalan. Enggak apa-apa. Gitu. Tapi bukan semata-mata jalan-jalan, bukan semata rekreasi, enggak.
ada pelayanan di sana, kita bersyukur pekerjaan Tuhan di sana. Doakan supaya antara Singkawang atau Lampung pada akhirnya kita akan kerjasama, ya. Doakan, gitu Bapak, Ibu Saudara. Jadi ini yang area kita, ya area kita. Ternyata luas sekali Bapak Ibu Saudara ya. Yang terdekat siapa? Anggota keluarga kita. Yang terdekat gereja kita apa? Sekolah. Pak Andreas dan teman-teman para sesepuh kita selalu mengingatkan kepada saya bahwa sejarah sekolah ini didirikan adalah untuk Injil diberitakan. Tidak boleh lupa itu. Jadi ada atau tidak ada saya itu tidak boleh lupa. Harus. Ya, yang sepuh-sepuh pada akhirnya nanti dipanggil Tuhan, yang muda-muda harus ingat itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang muda-muda, anak-anak harus ingat, sekolah ini diberkati Tuhan secara luar biasa. Amin. Ya. Wong kalau lihat saingannya, saingan ya, teman lah. Gitu ya. SD berapa, SMP berapa, tapi Tuhan mengirimkan murid-murid baru. Ya, luar biasa. Jadi ini didirikan oleh Tuhan untuk apa? Untuk Injil diberitakan. Jadi ingat itu, bukan untuk cari duit semata-mata. Wong kita itu malah mensupport kok. Bapak Ibu tahu kan ada gerakan orang tua asuh dari kita untuk mereka. Ya, dari kita untuk mereka. Karena apa? Rindu supaya mereka yang kesulitan bisa ditolong, bisa ditopang untuk bisa sekolah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari yang terdekat kita lakukan ya. Apa yang dapat kita lakukan? Apa yang dapat kita lakukan menggenapi panggilan Tuhan? Pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil. Yang pertama, yang paling mudah, walaupun mungkin tidak selalu kita kerjakan adalah berdoa untuk pekerjaan pemberitaan Injil. Apakah Bapak Ibu Saudara minimal 1 minggu berdoa untuk pemberitaan Injil? Atau yang kita doakan daftar doa kita? Lalu di daftar doa kita di atas 10 pokok doa itu tidak ada nih mendoakan hamba Tuhan, mendoakan penginjilan. Semua, Tuhan tahun ini saya pengen diberkati dengan mobil baru. Tuhan tahun ini saya pengen punya rumah lagi. Tuhan tahun ini saya pengen naik jabatan. Tuhan saya mau tahun ini anak saya menikah. Tuhan saya mau tahun ini punya cucu. Tuhan tahun ini saya punya mantu, gitu kan? Mantu menikah sama aja ya, gitu ya. Tapi tidak ada, Tuhan berkatilah pemberitaan Injil, hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Tuhan berkatilah gembala sidang saya supaya diberi hikmat, gitu. Berdoa saudara paling mudah. Saudara siap untuk mendoakan, untuk berdoa, untuk pekerjaan pemberitaan Injil? Saudara siap? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Silakan tunduk kepala. Saya memberi kesempatan beberapa menit saja untuk Bapak Ibu Saudara berdoa tentang pekerjaan Tuhan dan hamba Tuhan. Silakan yang diingat siapa, atau mungkin ada orang-orang teman keluarga yang belum percaya. Silakan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mendengar firman-Mu dan kami boleh ambil bagian untuk pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil. Hamba-Mu lagi-lagi terus berdoa untuk adik saya, Bandi, dan istrinya Hartini, Aulia, Hero, yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Mereka sudah sering kali mendengar tentang Injil, tentang Yesus Kristus, tetapi mereka belum percaya. Saat ini Tuhan, kami mengingat adik saya, Subandi, bersama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya.
Terima kasih, kami percaya itu Tuhan punya waktu, dan beri kesempatan kepada hamba-Mu terus untuk berbicara tentang Injil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan apa yang kami doakan bersama pada saat ini. Haleluya. Amin. Apa yang dapat kita lakukan selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, selain kita berdoa? Berdoa untuk pekerjaan pemberitaan Injil. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan panggil untuk melayani, untuk memberitakan Injil melalui mimbar-mimbar gereja dan lain sebagainya. Apa yang kita dapat lakukan? Mari kita meluangkan waktu kita, kesempatan yang Tuhan beri untuk berbicara tentang Injil kepada orang lain. Itu yang dapat kita lakukan. Kesempatan yang ada, mungkin ketika kita berkunjung, ketika kita mendapati orang sedang menghadapi kedukaan dan lain sebagainya, peluang-peluang, kesempatan-kesempatan yang ada, sesungguhnya kita dapat memberitakan Injil kepada mereka. Mari kita mengerjakan itu. Mungkin ada orang terdekat kita, teman kita, sahabat kita. Kita patut memberitakan Injil kepada mereka. Kita menjangkau mereka, orang-orang terdekat, supaya mereka mendengar Injil, supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Selain kita berdoa, selain kita berbicara tentang Yesus Kristus, yang ketiga, mendukung pekerjaan dan hamba Tuhan. Mendukung pekerjaan Tuhan dan hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pelajaran sekolah minggu kuartal ini berbicara keluarga Kristen yang berkomitmen. Ya, keluarga Kristen yang berkomitmen. Dan 4 minggu kedua, ya 4 minggu kedua bicara mengenai pribadi yang bersaksi. Dan pelajaran 5 saya ingin membacakan mengajak keluarga untuk percaya Yesus. Lalu pelajaran 6 dukungan keluarga bagi pemberita Injil. Satu saat 2 minggu yang lalu saya diberi kesempatan, terima kasih Pak Alek, memberi kesempatan kepada saya untuk mengajar materi ini. Dan ketika saya buka ternyata judulnya adalah dukungan keluarga bagi pemberita Injil. Secara singkat saya sampaikan, singkat, sangat singkat. Seorang perempuan Sunem, Bapak Ibu sudah belajar semua ya di sekolah minggu ya. Dia orang kaya, Bapak Ibu Saudara, dia orang kaya. Tetapi punya hati terhadap pekerjaan Tuhan, karena belum tentu orang kaya punya hati untuk pekerjaan Tuhan. Ya, dia seorang perempuan Sunem. Seringkali dia menyambut hamba Tuhan yang bernama Elisa. Dan satu saat Bapak Ibu Saudara, perempuan ini bicara dengan suaminya, bagaimana kalau kita buatkan satu kamar untuk hamba Tuhan Elisa. Kemudian mereka membuatkan kamar, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya kamar kosongan ternyata. Perempuan Sunem bersama suaminya ini menyiapkan ubor rampenya. Apa yang diperlukan di dalam kamar itu, Bapak Ibu Saudara. Semua peralatan, ada kandil, ada macam-macam, Bapak Ibu Saudara, di situ diceritakan. Komplit. Apa yang diperlukan oleh Elisa semua ada di situ. Memberi makan, memberi fasilitas, dan juga mendukung keuangan kepada Elisa. Dan perempuan Sunem ini diberkati. Apakah Elisa pada waktu itu dalam keadaan sulit, susah? Enggak. Dalam keadaan baik-baik, kata firman Tuhan. Tetapi perempuan Sunem itu tetap membantu hamba Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Lalu di akhir pelajaran Bapak Ibu Saudara, khususnya di kelas dewasa di mana saya mengajar, saya tantang sesuai dengan yang tertulis di buku itu. Saya ngikuti petunjuk persis di buku. Supaya saya menyiapkan amplop,
lalu memberi kesempatan kepada murid meresponi. Lalu saya tanya, Bapak Ibu Saudara mau mempraktekkan firman Tuhan? Bapak Ibu, Bapak-bapak mau mempraktekkan firman Tuhan? Siap, gitu. Siap. Lalu saya usul, kita akan membagi berkat ya. Saya siapkan amplop, lalu kita membagi berkat untuk hamba Tuhan. Saya usulkan 2 hamba Tuhan. Silakan pilih salah satu. Mereka semangat sekali di kelas dewasa pria. Dua-duanya pendeta. Waduh, ya saya senang sekali. Kenapa enggak 3-3-nya? Enggak, 2-2-nya saya usul ya. 2-2-nya. 2 hamba Tuhan di cabang. Dan saya mendengar kemarin terkumpul 2 juta. Tepuk tangan. Bapak Ibu Saudara, mari mendukung pekerjaan Tuhan dan hamba Tuhan. Mari mendukung pekerjaan Tuhan dan hamba Tuhan. Selain mendoakan, meresponi panggilan Tuhan memberitakan Injil, selain kita mendoakan, selain kita pergi untuk memberitakan Injil, mari kita mendukung dengan keuangan kita. Mungkin susah sekali di tengah-tengah kesibukan tanggung jawab ibu bapak saudara untuk bisa pergi ke Lintang Nuhta, untuk bisa pergi ke Amet, untuk bisa pergi ke Kaliori, untuk bisa pergi ke cabang-cabang kita. Mungkin sulit. Saudara bisa memberikan dukungan pendanaan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Atau mungkin langsung kepada hamba Tuhan. Saya beberapa kali dititipi oleh anggota gereja, Pak Pendeta titip. Silakan dibagikan, silakan diberikan kepada siapa menurut pendeta hamba Tuhan yang dibantu. Saya lakukan itu. Ada anggota-anggota gereja Cengkareng Indah yang demikian. Bapak Ibu Saudara, jadi mari saya mengajak hari ini ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, menggenapi panggilan untuk memberitakan Injil. Saudara bisa berdoa, saudara bisa pergi untuk memberitakan Injil, saudara bisa memberikan uang saudara untuk mendukung hamba Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Tadinya sesungguhnya saya siapkan persis seperti di kelas sekolah minggu pria dewasa. Saya mau siapkan amplop, 300 amplop gitu saya bagi. Silakan yang mau ambil gitu kan, enggak saya bagi. Silakan yang mau ambil, tapi saya pikir-pikir enggak usahlah, biar nanti berikut-berikutnya Bapak Ibu Saudara setelah mendengar dan melakukan. Bapak Saudara, ada hamba-hamba Tuhan yang gajinya jauh dari UMR. Tetapi bukan berarti mereka mengeluh. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara bisa dipakai oleh Tuhan untuk berbagi, kenapa tidak? Tidak harus menunggu kaya seperti perempuan Sunem. Enggak. Ya, enggak. Apa yang dapat kita lakukan? Renungkan hari ini. Apa yang dapat kita kerjakan? Orang-orang muda belajarlah peduli dan mengasihi hamba Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Saudara tidak pernah rugi ketika saudara berinvestasi untuk pekerjaan dan hamba Tuhan. Karena Tuhan sumber berkat untuk kita. Mari pergi untuk memberitakan Injil. Karena kita dipanggil oleh Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Amin. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan sudah disampaikan baik kepada saya dan ibu bapak saudara. Ada panggilan untuk kita para pengikutnya, para muridnya, yaitu pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil kepada segala makhluk.
Itu panggilan bukan hanya ditujukan kepada para hamba Tuhan, tetapi ditujukan kepada para murid Tuhan Yesus Kristus. Saya dan ibu bapak saudara. Allah rindu kita meresponi. Kita bisa mendoakan secara rutin untuk pekerjaan Tuhan dan hamba Tuhan. Kita bisa menjangkau, memberitakan Injil orang-orang yang bisa kita jangkau. Tetapi juga kita bisa memberitakan Injil dengan cara memberikan dukungan dana kepada para hamba Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Melalui gereja kita, biarlah gereja kita dipakai oleh Tuhan untuk memperluas pekerjaan pemberitaan Injil. Bersyukurlah untuk firman Tuhan saat ini. Mari berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara dalam sikap berdoa. Saya minta Pak Taufan Tanoto akan mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk mendengar firman-Nya. Silakan Pak Taufan Tanoto akan mengucap syukur untuk firman Tuhan yang baru saja disampaikan dan kita dengar, kita terima pagi ini. Ya. 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 Ya, Yesus. Ya. Ya. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, mari kita meresponi firman Tuhan dengan pujian marilah kabarkan Injil. Marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia, kabar baik dari Allah yang esa. Menebus dosa kita, mencurahkan darahnya yang memberi keselamatan manusia. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat agungnya. Marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia, hai pergi dan bukit dan lembah, berita Tuhan bawalah harapan semua orang berdosa. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat agungnya. Marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia, Ingat dosa terus melanda manusia. Tuhan yang serta kita, Melimpahkan namanya pada orang yang percaya namanya. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat agungnya. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, Jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat agungnya. Ingatlah amanat agungnya.
Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan dan pada saat ini mari kita akan memberikan persembahan. Panggilan memberi diambil dari Maliaki pasal 3 ayat ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah pada saat ini Tuhan, ketika kami mau memberikan persembahan, kami boleh kembali mengingat firman Tuhan yang sudah disampaikan dan kami mau memberikan yang terbaik, mendukung untuk pengabaran Injil di gereja ini dan dimanapun berada Tuhan. Berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi, Tuhan pasti akan melipat kali gandakan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memberikan persembahan dengan sukacita. Amin. Baik, sambil memberikan persembahan ada pujian kuartet dari Saudari Karen, Saudari Kesia, Saudara Satria Jonathan, Saudara David Sinurat. Dipersilakan.
Hormati Tuhan dengan puji, hormati Tuhan dengan puji. Puji Tuhan, lagu yang indah, syair yang indah boleh kita nikmati di ibadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus telah selesai dan pada saat ini kembali kami mengundang gembala sidang kita untuk menutup dalam doa. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita berdiri bersama-sama. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan yang kami peringati hari ini, kenaikan-Mu ke surga untuk menyiapkan tempat dan satu saat atas kehendak Tuhan Engkau datang untuk kedua kalinya. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Tuhan beri. Kami boleh datang ke hadirat Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Dan biarlah sembah bakti kami hari ini benar-benar memberi hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena firman-Mu yang kembali mengingatkan kami sebagai gereja Tuhan, mengingatkan kami sebagai murid-murid Tuhan. Biarlah kami bertekad untuk menggenapi panggilan dari Tuhan, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kuatkan kami, sanggupkan kami ya Tuhan. Dan saat ini secara khusus kami ingin berdoa untuk kegiatan retreat tanggal 1 sampai 3 Juni mendatang. Persiapan demi persiapan yang dilakukan oleh panitia, Allah memberkati. Demikian juga Allah memberkati, memberi hikmat kuasa kepada para pembicara yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya dan menyampaikan materi dalam rangkaian kegiatan retreat tersebut. Tuhan, pakailah para hamba Tuhan dan Engkau mencurahkan berkat bagi setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan juga turut campur tangan dengan semua proses ini. Bapa Surgawi, akhirnya hamba-Mu mohonkan berkat untuk seluruh umat Allah yang bersama-sama datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini, baik yang datang di ruangan gedung gereja maupun secara online. Berkat Tuhan turun atas mereka semua. Damai sejahtera, sukacita surgawi memenuhi kehidupan setiap pribadi. Tuhan bekerja untuk menguatkan iman dari setiap umat-Mu, dan biarlah Engkau menyertai setiap langkah hidup umat Allah. Dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, berumah tangga, pekerjaan dan usaha mereka, serta pendidikan anak-anak Tuhan, hamba mohonkan berkat, perlindungan, penjagaan, dan keberhasilan datang, dan Tuhan berikan kepada umat-Mu. Mereka yang sakit, siapapun mereka, kami tiada henti mendoakan supaya Tuhan yang menyembuhkan mereka. Pergumulan-pergumulan umat-Mu, hamba menopang di dalam doa. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara, Engkau yang menyatakan kuasa-Mu, mendengar
dan menjawab apa yang menjadi doa umat Allah. Terima kasih ya Tuhan, semua ucapan syukur, pujian, penyembahan bakti kami dan permohonan doa kami panjatkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami dan pengharapan bagi hidup kami. Ibu bapak, saudara, anak-anak, mari kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita melanjutkan berbagai tugas tanggung jawab kehidupan kita, menjalani hari-hari yang merupakan pemberian daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan tetap mengandalkan Dia, mengarahkan seluruh kehidupan kita kepadanya, seraya kita bertekad untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Saya berdoa, berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih karunia dan rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dan pimpinannya yang sempurna melalui dan oleh Roh Kudus, melimpah memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Bapa, antarlah kami pulang ke rumah lagi. Berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Amin. Silahkan bersaat teduh dan Tuhan memberkati kita semua.